warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Praitno dengan NIM 51111811089. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari kelompok 2, tentu saja dalam mata kuliah manajemen logistik, yaitu yang berjudul Demand Forecasting. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yun yang telah mengizinkan kami untuk mengupload atau memposting dari hasil presentasi kami ini. Yang tentu saja buat teman-teman semuanya jangan lupa like dan juga subscribe di bawah ini. Sini juga kami akan menjelaskan dari beberapa jurnal yang telah kami analisis. Itu ada 6 jurnal yang tentu saja di sini ada jurnal utama, yaitu yang berjudul Peramalan Permintaan Obat Antibiotik pada Apotek Edelweiss Tetelu. Dan juga ada 5 jurnal pendukung, yaitu yang pertama Peramalan Permintaan Produk Cincau Hitam, yang ketiga Peramalan Permintaan terhadap Produk Oksican, Peramalan Permintaan Produk Sarung Tangan Golf di PT Adi Satria Badi, dan yang kelima itu ada peramalan penjualan obat generik berlogo OGB di PT Indonesia Farma, dan yang terakhir peramalan permintaan produk dari PT Bina Usaha Bersama Sehati. Yang tentu saja dalam 6 jurnal ini akan ada persamaan, perbedaan, dan juga bagaimana kesimpulannya yang tentu saja nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih itu forecasting. Forecasting adalah sebuah peramalan di mana suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif artinya secara angka, dan juga kualitatif artinya secara kata. Bagaimana memperkirakan kejadian-kejadian di masa depan seperti apa. Jadi kita bisa dapat memprediksinya dengan menggunakan referensi data-data di masa lampau tentunya. Dan dari peramalan juga bertujuan untuk memperkirakan dari prospek ekonomi dan juga kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Dan juga di sini ada beberapa jenis dari forecasting, ada 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan dari fungsi dan juga jenis-jenis operasi di masa depan. Itu ada 3, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan juga peramalan permintaan. Peramalan ekonomi, jadi kita bisa lihat meramal di masa depan perekonomian Indonesia itu seperti apa, tentang siklus bisnis dan juga inflasi, ketersediaan uang itu seperti apa. Dan juga ada juga peramalan teknologi, di mana teknologi yang digunakan oleh setiap perusahaan itu semakin ke depan tentu saja akan semakin meningkat. Memperhatikan tingkat kemajuan teknologi serta memancarkan bagaimana teknologi yang dipakai saat ini oleh perusahaan. Yang ketiga ada peramalan permintaan, dan ini yang kita bahas pada saat ini. Bagaimana permintaan konsumen terhadap suatu produk, bagaimana permintaan konsumen terhadap suatu barang ataupun jasa yang diinginkan. Itu berkaitan dengan proyeksi permintaan produk, layanan perusahaan. Dan juga disebut juga sebagai peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem pengendalian yang merubah dari menjadi input bagi perencanaan produksi, serta perencanaan keuangan, pemasaran, serta sumber daya manusia tentunya. Dan ada yang kedua, yaitu jenis dari forecasting berdasarkan data ramalan. Dibagi menjadi 2, yaitu dari peramalan kualitatif dan juga peramalan kuantitatif. Di mana peramalan kualitatif ini didasarkan dari data kualitatif di masa lampau, artinya di mana ada pengalaman dan juga dari argumen pendapat para manajer, sales yang tentunya berkaitan langsung pada lapangan seperti itu. Dan juga yang kedua ada peramalan kuantitatif, ini didasarkan atas data penjualan di masa lampau. Di masa lampau penjualannya seperti apa, dan sehingga kita bisa meningkatkan penjualan dan memprediksi bagaimana penjualan di masa depan. Dan yang ketiga, ini berdasarkan sifat penyusunannya dibagi menjadi 2, yaitu menurut Ginting tahun 2007, peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif didasarkan atas perasaan, intuisi dari orang yang menyusunnya, sedangkan peramalan objektif itu didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan juga metode dalam penganalisaan data tersebut.
Sehingga dapat kami simpulkan dari forecasting ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi setiap perusahaan yang tentu saja harus diterapkan. Kenapa? Karena dari peramalan kita bisa memprediksi bagaimana teknologi yang digunakan di masa depan seperti apa, bagaimana perekonomian yang tentu saja harus diterapkan di masyarakat seperti apa, bagaimana tentu saja permintaan dapat diprediksi di masa depan seperti apa, itu sangatlah penting. Contohnya di tahun 2020 ini sedang maraknya virus corona, sehingga masyarakat tentu saja memerlukan masker dan juga hand sanitizer, dan itu merupakan salah satu permintaan yang sangat tinggi bagi masyarakat, dan tentu saja di situ harganya sangat melonjak naik, dan itu merupakan salah satu permintaan yang sangat meningkat bagi perusahaan dan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan. Dan itu tentu saja harus kita tangani dengan baik. Dan saya Aldi Praitno, dan dilanjutkan oleh rekan saya yang tentu saja akan menjelaskan dari mulai metode, fungsi, serta analisis dari ke-6 jurnal yang telah kami analisis. Bagaimana perbedaannya, bagaimana persamaannya, serta kesimpulannya seperti apa. Saya Cindy Ayunata dengan NIM 064 akan menjelaskan tentang metode forecasting dan fungsi forecasting. Banyak jenis metode forecasting atau peramalan permintaan untuk manajemen. Namun lebih penting bagi praktisi yaitu bagaimana karakteristik itu cocok untuk pengambilan keputusan. Ada dua model, yang pertama model time series dan yang kedua model kausal. Model pertama model time series. Model time series ini sederet waktu untuk menggambarkan gerakan kejadian sederet dari waktu tertentu. Ada 4 pola, yang pertama tren, yang kedua season, yang ketiga cycle, yang keempat random. Lalu yang kedua model kausal. Model kausal ini bertujuan untuk meramalkan kejadian di masa yang akan datang dengan menemukan dan mengukur dengan variabel bebas. Ada 3 metode, yaitu metode regresi, metode ekonometri, dan metode input dan output. Yang terakhir yaitu fungsi forecasting. Fungsi forecasting ini terlihat pada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik ini terdapat atas pertimbangan keputusan yang akan dan di waktu pengambilan keputusan tersebut. Forecasting mempunyai tujuan, ada 3, yaitu kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu. Yang kedua, time lag dan delay. Yang ketiga, perkiraan merupakan perencanaan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas perusahaan tersebut. Farida dengan NIM 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis persamaan dan perbedaan jurnal. Di sini kami memakai 1 jurnal utama dan beberapa jurnal pendukung. Yang pertama, jurnal utamanya berjudul Peramalan Permintaan Obat Antibiotik pada Apotik Edelweiss Tatelu. Persamaannya adalah di sini jurnal utama dan pendukung sama-sama menggunakan metode moving average. Perbedaannya adalah pada jurnal pendukung menggunakan metode ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average. Jurnal yang kedua adalah jurnal pendukung yang berjudul Permintaan Produk Cincau Hitam dalam Memaksimalkan SCM atau Supply Chain Management. Persamaannya adalah perhitungan pada jurnal pendukung menggunakan metode Moving Average, dan perbedaannya adalah pada jurnal pendukung menggunakan presentasi kesalahan absolut rata-rata atau MAP, Mean Absolute Percent Error. Jurnal yang ketiga berjudul Metode Peramalan Permintaan Terbaik Produk Oksigen pada PT Samator Gresik. Persamaannya adalah jurnal pendukung menggunakan metode Moving Average, dan perbedaannya adalah pada jurnal pendukung menggunakan metode peramalan terbaik, yaitu metode Exponential Smoothing dan metode proyeksi tren. Jurnal yang keempat berjudul Peramalan Permintaan Produk Sarung Tangan Golf di PT Adi Satria Abadi. Persamaannya yaitu pada jurnal pendukung terdapat
persamaan menggunakan metode moving average, dan perbedaannya adalah pada jurnal pendukung menggunakan metode ARIMA atau autoregressive integrate moving average. Jurnal kelima berjudul Peramalan Penjualan Obat Generik Berlogo atau OGB pada PT Indonesia Farma. Persamaannya adalah pada jurnal pendukung menggunakan metode moving average, dan perbedaannya adalah pada jurnal pendukung menggunakan metode purposive sampling. Dan jurnal yang terakhir adalah peramalan permintaan produk di PT Bina Usaha Bersama Sehati. Persamaannya adalah pada jurnal pendukung terdapat persamaan menggunakan metode moving average, dan pada jurnal pendukung perbedaannya adalah pada jurnal pendukung menggunakan metode time series. Perkenalkan, nama saya Sylvie Rizkia Putri, NIM 51111711226. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan setiap judul jurnal. Yaitu yang pertama, itu adalah analisis peramalan permintaan obat antibiotik pada apotik Edelweiss Tatelu. Kesimpulannya, jurnal utama dan jurnal pendukung ini sama-sama melakukan penelitian atau menganalisis dengan berbagai metode untuk memprediksi keyakinan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, yaitu peramalan permintaan produk cincau hitam dalam memaksimalkan ECM atau Supply Chain Management. Kesimpulannya, jurnal utama dan jurnal pendukung sama-sama melakukan analisa peramalan permintaan menggunakan metode moving average. Yang ketiga, yaitu analisis metode peramalan permintaan terbaik produk oksigen pada PT Samatro Gresik. Kesimpulannya yaitu jurnal pendukung ini analisa dan menghitung berbagai macam olah data sangat bersifat objektif, tidak begitu jauh dengan hasil olah data jurnal utama. Yang keempat, yaitu peramalan permintaan produk sarung tangan golf di PT Adi Satria Abadi. Kesimpulannya, jurnal ini tidak begitu memiliki banyak perbedaan karena jurnal ini mengambil referensi dari jurnal utama. Lalu yang kelima, yaitu analisis peramalan penjualan obat generik berlogo atau OGB pada PT Indonesia Farma. Kesimpulannya, jurnal utama dan pendukung ini sama-sama menggunakan analisis data kuantitatif berdasarkan data populasi masa lalu. Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Yang keenam, peramalan permintaan produk di PT Bina Usaha Bersama Sehat di Lok Sumewe ini. Kesimpulannya yaitu pada kedua jurnal ini sama-sama menghitung jumlah produksi suatu perusahaan yang dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, persediaan obat antibiotik yang disiapkan oleh apotek Edelweiss Tatelu belum terlalu efektif. Usaha penjualan ini mempersiapkan tanpa menggunakan perencanaan terlebih dahulu dan bisa dikatakan belum menggunakan metode peramalan. Meskipun perusahaan setiap harinya melakukan persediaan, tetapi tanpa didasarkan sebuah perencanaan yang baik, maka proses operasional tidak berjalan dengan teratur. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dengan NIM 085. Kali ini saya akan membahas tentang hasil penelitian pembahasan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Peramalan Permintaan Obat Antibiotik pada Apotek Edelweiss Tatelu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jurnal ini menggunakan berbagai metode untuk menentukan tingkat kesalahan atau error yang paling kecil. Nah, jurnal ini juga menggunakan metode moving average atau rata-rata bergerak. Dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan untuk mencari rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Pada tabel ini menunjukkan bahwa peramalan pada periode berikutnya, yaitu pada periode Februari 2019, dia menghasilkan forecast-nya untuk next period sekitar 3.600. Nah, sedangkan ini adalah grafik yang menggambarkan perhitungan metode moving average. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan metode wage average. Nah, metode ini merupakan metode yang banyak digunakan untuk menentukan tren dari suatu deret waktu. Metode ini juga digunakan untuk data yang perubahannya tidak cepat. Metode ini adalah metode yang cocok digunakan pada waktu yang bersifatnya time series, atau jadi datanya itu berubah dari waktu ke waktu. Pada tabel ini juga menunjukkan bahwa peramalan pada periode berikutnya, yaitu Februari 2019,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Maulid Irfandi dengan NIM 5111811065 akan menjelaskan kesimpulan dari analisis demand forecasting ini. Demand forecasting mempunyai fungsi untuk menentukan berapa banyak dari tiap barang yang diproduksi perusahaan untuk diangkut ke berbagai pasar. Lalu, hal ini merupakan hal penting bagi perusahaan untuk menentukan dan mendiskusikan hasil ke bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian departemen logistik. Lalu selanjutnya, dengan analisis demand forecasting yang kelompok kami lakukan, dapat mengetahui metode-metode untuk menghitung barang di perusahaan, seperti yang pertama, model rata-rata bergerak atau moving average model. Lalu yang kedua adalah model rata-rata bergerak terbobot atau weighted moving average model. Lalu yang ketiga adalah model permulusan eksponensial atau exponential splitting model. Lalu dengan menganalisis demand forecasting ini, kelompok kami dapat mengetahui metode-metode apa saja yang digunakan untuk menghitung barang dari perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.